Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena walaupun di tengah kondisi yang masih belum membaik dan kita masih belum dapat beribadah bersama-sama di dalam gereja, tetapi kita bersyukur Tuhan masih menganugerahkan kesempatan kita untuk boleh bersama-sama tetap beribadah walaupun di rumah, tapi bersama dengan keluarga secara online. Mari jemaat sekalian kita mempersiapkan hati dan diri kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ibadah kita pada pagi hari ini kita selenggarakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian, kita akan memuji Tuhan. Kita akan mengagungkan Allah kita yang besar. Kita akan mengangkat pujian. Pujilah hai jiwaku. Sekian besar kasih
Mari saudara, kita akan menyerahkan ibadah kita dan setiap diri kita di dalam tangan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau mengasihi setiap kami ya Tuhan, sehingga sungguh kami patut bersyukur, kami patut memuji dan memuliakan Engkau karena kebaikan-Mu ya Tuhan, kesetiaan-Mu kepada kami. Sungguh Tuhan, di dalam Kristus Yesus Engkau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, sehingga sungguh Tuhan pada saat ini kami layak untuk datang di hadirat-Mu, memuji, memuliakan, bersyukur kepada Engkau, dan kami layak untuk mendengarkan sabda-Mu. Bapa, kami rindu menyembah dan beribadah kepada Engkau. Sertai dan pimpin kami ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk menyertai dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Andrianto yang telah memimpin kita di dalam doa pengampuan dosa. Mari jemaat, selanjutnya kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan mengangkat pujian Kuada Sebab Anugerah-Mu. Hanya
Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita sungguh berterima kasih karena kita adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih. Kita boleh mengenal Tuhan, kita boleh bertobat, bahkan Tuhan boleh menyelamatkan hidup kita. Sungguh merupakan anugerah terbesar dan terindah di dalam hidup kita. Biarlah kita mau selalu terus taat dan setia mengiring Tuhan. Kita boleh membalas kasih Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Mari selanjutnya kita akan melanjutkan pujian kita kepada Tuhan. Kita akan mengangkat pujian, Ku bernyanyi puji Yesus. Kita tidak perlu khawatir terhadap apapun juga. Mari jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan, bagaikan bejana siap dibentuk. Biarlah kita mau menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah hidup kita mau dibentuk seturut dengan rencana dan kehendak-Nya. Demikian hidupku di tangan
Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23. Injil Lukas pasal 23. Saya akan membacakan kepada saudara beberapa bagian ayat Alkitab. Ayat yang 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucapkan syukur karena kami boleh membuka Alkitab-Mu. Kini bukalah hati kami ya Tuhan, untuk merenungkan dan menerima kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan berkatilah setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan perenungan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bulan ini kita akan melewati beberapa momen yang penting di dalam iman kekristenan kita, tentang acara-acara kekristenan, yaitu Jumat Agung, Kebangkitan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah satu bulan ini kita akan memikirkan tentang kebenaran firman Tuhan dengan hal-hal yang berkaitan terhadap hal ini. Pagi hari ini kita akan memulai dengan sebuah perenungan. Orang yang bertobat akan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saudara, melalui pembacaan kita di dalam Injil Lukas pasal 23 tadi, kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia disertai dengan dua perampok yang juga ada disalib bersama-sama dengan dia. Satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Saudara, salah satu seorang perampok yang bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu mengejek dan menghina, menghujat Tuhan Yesus. Dia mengatakan demikian, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Saudara-saudara, ini adalah sebuah penghinaan terhadap Tuhan Yesus. Dia menyebut Yesus Kristus sebagai Kristus. Kristus adalah Mesias, yang artinya yang diurapi. Berarti sebetulnya dia tahu bahwa Kristus adalah seorang yang diutus oleh Allah Bapa untuk menjadi Mesias, orang yang menyelamatkan manusia di dalam dosa. Tetapi saudara, perkataan dia bahwa bukankah engkau adalah Kristus,
seolah-olah dia mengagungkan Kristus, tetapi sebenarnya dia hanya mengejek. Kalau engkau memang Kristus, selamatkanlah dirimu. Dan kalau demikian saya akan percaya kepada engkau dan selamatkanlah kami. Saudara, ini adalah sebuah pernyataan yang kontradiksi. Satu sisi dia ingin diselamatkan, tetapi sisi yang lain dia tidak percaya bahwa Kristus adalah yang diutus Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan dirinya. Saudara-saudara, orang yang demikian pasti adalah orang yang tidak akan mendapatkan keselamatan, karena dia sendiri tidak percaya bahwa Kristus atau Yesus itu adalah Mesias yang diutus oleh Allah sendiri. Tetapi saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, seorang yang lainnya justru menegur dia. Dia menegur temannya dan dia bertobat sehingga dia mendapatkan keselamatan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Karena dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Sang Mesias. Dialah yang diutus oleh Allah Bapa untuk menjadi juru selamat bagi orang yang berdosa. Saudara, bagaimanakah kita bisa memahami seorang yang ada di tengah-tengah kematian, tiba-tiba dia berseru kepada Kristus, percaya dan menerima Yesus Kristus, dan akhirnya Tuhan menyelamatkan dia. Saudara, mari kita akan memikirkan beberapa hal tentang proses daripada seorang yang bertobat di hadapan Tuhan. Yang pertama, saudara, jelas sekali jikalau perampok ini boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus, berarti itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, sehingga dia bisa melihat dan mengambil keputusan untuk percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 27 ayat 44 yang mengatakan bahwa kedua perampok itu bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus menghina dan menghujat Tuhan Yesus, mengolok-olok Tuhan Yesus. Saudara, jelas sekali bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat menolak keberadaan Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Saudara, di dalam Matius 27 ayat 39 dikatakan demikian. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya." Dia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Jadi saudara, jelas sekali orang-orang dan dua perampok ini mula-mula mengejek dan menghujat Tuhan Yesus dengan perkataan-perkataan demikian. Kalau dia adalah anak Allah yang sanggup merobohkan bait Allah, dia mengaku sebagai Mesias, dia mengerjakan segala hal-hal yang ajaib. Saudara-saudara,
kalau dia bisa turun dari kayu salib itu, maka mereka akan percaya bahwa dia adalah Mesias. Saudara-saudara, ini adalah sebuah pernyataan penghinaan dan pengejekan. Karena siapakah yang mau dan bisa percaya dan mengharapkan terhadap satu orang yang sedang berada di atas kayu salib, yang akan mati? Apa yang menjadi pengharapan bagi seorang yang akan mati? Oleh sebab itu mereka mengatakan kalau dia bisa menyelamatkan dirinya turun dari salib, maka mereka akan percaya dan menerima dia sebagai Mesias yang diurapi Tuhan, yang diutus oleh Tuhan. Saudara-saudara, tidak mudah bagi orang yang akan mati bisa menjadi sebuah pengharapan untuk menyelamatkan hidup dia. Oleh sebab itu saudara, perampok yang pertama tadi jelas dia juga mempunyai keraguan itu. Dan dia juga mengatakan kalau engkau mau menyelamatkan dirimu dan menyelamatkan kami, maka aku akan percaya kepada engkau. Tetapi saudara, berbeda sekali dengan satu orang perampok yang lain. Karena justru di tengah-tengah ketidakmungkinan dan tidak ada pengharapan, dia bisa percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara-saudara, jikalau ini bukan pekerjaan Roh Kudus, tak mungkin orang itu bisa percaya dan menerima Yesus Kristus. Saudara, di dalam beberapa bagian Alkitab secara jelas menyatakan bahwa hanya pekerjaan Roh Kudus, hanya karena belas kasihan Allah, seseorang bisa menaruh percaya kepada Kristus, apalagi pada waktu Kristus akan mati di atas kayu salib. Saudara-saudara boleh membaca misalnya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 44 dan ayat 65. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Jelas sekali demikian juga di dalam 1 Korintus 12 ayat yang keempat. Tidak ada seorang pun yang bisa menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan jikalau tanpa pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, jikalau perampok ini bisa percaya kepada Kristus Yesus, justru di tengah-tengah sakaratul maut, karena Kristus akan mati, itulah karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Saudara, demikian juga dengan saudara dan saya. Jika saudara dan saya adalah orang yang percaya kepada Kristus Yesus, pasti Roh Kudus sudah bekerja di dalam diri kita untuk melahirbarukan dan membawa kita datang kepada Kristus Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan kita. Yang kedua saudara, mengapa perampok ini bisa bertobat dan percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena dia melihat, menyaksikan, dan berjumpa dengan Kristus secara pribadi, sehingga dia mengenal siapakah Kristus yang sebenarnya. Dan pengenalan dia akan Kristus inilah yang membawa dia sadar tentang siapakah dirinya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-41, tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, dari pernyataan ini saya percaya bahwa perampok ini mungkin dia mengenal Kristus pada waktu itu, saudara-saudara, hanya karena
apa yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Perkataan dia, sikap dia, dan segala hal yang dikerjakan oleh Kristus, dia sendiri menyaksikan secara pribadi. Sehingga dia mengatakan bahwa ketika Kristus dipaku, saudara, biasanya orang yang dipaku di atas kayu salib, dia akan mencaci maki, akan teriak, akan mengolok, akan mengatakan kata-kata yang kasar untuk menerima segala penghinaan yang sedang dia terima. Tetapi saudara, justru Tuhan Yesus tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang demikian. Yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Saudara, ini didengar oleh perampok ini. Dan dia tahu, saudara, bahwa Kristus adalah orang yang tidak melakukan segala kesalahan. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, disesat, dihajar, dipukul, dicambuk, saudara, mungkin dia menyaksikan akan hal itu. Ketika Tuhan Yesus ditusuk lambungnya, dia juga menyaksikan akan hal itu. Tetapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, tidak keluar suatu perkataan yang menghujat orang lain, yang menghujat Allah. Tetapi justru keluar kata-kata yang kudus, mengampuni orang-orang yang menyiksa dan menghajar, membunuh dia. Saudara, inilah yang menggerakkan hatinya. Dia sekarang mengetahui siapakah Kristus sebenarnya. Tak mungkin orang yang mengeluarkan perkataan yang begitu indah, saudara, adalah orang yang berdosa, orang yang berbuat jahat. Tak mungkin. Oleh sebab itu, kenapa saudara Kristus mau menerima penghukuman ini? Itu pasti bukan karena kesalahan, tetapi karena dia mengasihi orang-orang yang percaya kepada dia. Kasih Kristus kepada orang-orang inilah yang menggerakkan hati perampok ini untuk bisa menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-42, dia mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Saudara, jelas sekali pernyataan ini. Mungkin pernah dia dengar pada masa lalunya, pada waktu dia masih menjadi perampok yang kejam, dari orang-orang lain. Tetapi pada waktu itu dia tidak percaya kepada Tuhan, karena dia tidak tahu dan tidak mengenal siapakah Kristus. Dia hanya mendengar dari perkataan orang lain. Tetapi saat ini, saudara, ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia menyaksikan, mendengar, melihat, dan disitulah dia berjumpa secara langsung dengan Kristus Yesus. Sehingga sekarang, saudara, di dalam pengakuan dia muncul iman yang begitu teguh. Siapakah Kristus ini sebenarnya? Sekarang dia mengenal secara pribadi. Dia tahu dan dia mengerti, bukan dari perkataan orang lain, tetapi berjumpa, bertemu dengan Kristus Yesus secara pribadi. Inilah yang meneguhkan, memberikan pertumbuhan di dalam imannya. Saudara, sekarang dia sadar bahwa ketika dia akan mati, kematian bukan akhir daripada segala sesuatu. Kematian adalah awal dari perjalanan dia yang baru di dalam kehidupan kekal. Dia sadar bahwa Allah itu adil,
dan akan menghukum orang-orang yang berdosa di dalam keadilan Dia. Saudara, banyak orang hanya mengenal Yesus Kristus sebagai Allah yang penuh cinta kasih, yang mau mengampuni dosa manusia. Tetapi saudara, seringkali orang yang demikian mengabaikan satu sifat Kristus, yaitu kemahaadilan Dia yang akan menghukum orang yang berdosa. Saudara, tetapi perampok ini jelas sekali sekarang dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, yang akan dihukum, dihakimi, dan diadili oleh Allah, sehingga dia akan binasa di dalam kehidupan dia yang akan datang. Saudara, oleh sebab itu ini menyadarkan dia, merenungkan siapakah Kristus. Ternyata Kristus adalah Mesias yang sejati, yang benar-benar diutus oleh Allah Bapa. Saudara-saudara, dia sadar dirinya adalah orang yang berdosa, sehingga dia patut dihukum oleh Tuhan. Dan dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah seorang yang benar. Akhirnya saudara, dia percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Raja yang akan datang, yang kemudian menguasai dan akan mengadili kehidupan manusia. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pengenalan dia terhadap Tuhan inilah, saudara, yang membawa dia datang kepada Kristus, merendahkan dirinya, dan dia mau percaya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena sekarang dia tahu bahwa dia akan mati, dan setelah mati dia akan dihakimi oleh Tuhan. Tetapi disinilah saudara, dia membutuhkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dia mengatakan, Yesus, ingatlah aku ketika engkau menjadi Raja. Saudara, dengan pengakuan inilah Yesus Kristus mengatakan kepada dia, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, bagi orang yang percaya dan bertobat kepada Tuhan, Kristus sendiri yang menjamin keselamatan jiwanya. Langsung masuk ke dalam Firdaus. Firdaus itu adalah surga. Oleh sebab itu, bagi saudara dan saya yang mau percaya kepada Kristus Yesus, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada jaminan di dalam pengakuan kita terhadap dia, yaitu keselamatan jiwa, masuk ke dalam kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan. Sebagaimana perampok ini yang dijamin oleh Tuhan sendiri, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku masuk ke dalam Firdaus. Saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah saudara sudah mengakui Kristus sebagai Juru Selamat? Jikalau belum, hari ini mari kita mengakui dia dengan sungguh-sungguh, sehingga saudara pun boleh diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucapkan syukur karena kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa. Sebagaimana perampok yang berdosa di hadapan Tuhan, yang percaya dan mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, tolonglah kepada setiap kami. Hari ini juga kami mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami.
sehingga kami boleh mendapatkan jaminan keselamatan, hidup yang kekal, keselamatan yang kekal, bersama-sama dengan Tuhan, masuk ke dalam Firdaus, masuk ke dalam surga. Tuhan, tolonglah supaya kebenaran firman-Mu ini dapat menggerakkan setiap kami untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Berkatilah jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara kita berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin.